Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa kesehatan dan keimanan, sehingga kita mampu hadir dalam acara kita Musabaqah Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2024 di kota Palangkaraya ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjung umat manusia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang oleh agama Islam seperti pada saat sekarang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan dakwah Quran singkat yang berjudul mengimplementasikan ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Berselindung aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertaatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada ulil amri minkum, kepada pemimpin-pemimpin di antara kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah tuntunan hidup yang sempurna bagi seluruh umat manusia di dunia. Karena Islam satu-satunya agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia, mulai dari lahir hingga meninggal, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah aturan Islam dalam mengatur umat manusia untuk taat kepada Allah Sang Pencipta, taat kepada Rasulullah sebagai suri tauladan bagi umat manusia, dan taat kepada ulil amri minkum, taat kepada pemimpin-pemimpin di antara kita. Yang pertama yaitu taat kepada Allah. Taat kepada Allah hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Tidak ada tawar-menawar dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan kita harus selalu membawakan ketaatan kepada Allah dalam setiap kegiatan kita dalam sehari-hari. Kita sebagai umat muslim yang beriman dituntut untuk melaksanakan Islam dalam kehidupan sehari-hari secara kafah, yaitu secara keseluruhan, tanpa terkecuali. Seberuntung-beruntungnya manusia adalah manusia yang taat kepada Allah, dan serugi-ruginya manusia adalah manusia yang durhaka kepada Allah. Karena seluruh apa yang kita kerjakan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Sekecil-kecilnya tindakan dan apalagi yang besar akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Selanjutnya yaitu taat kepada Rasulullah. Allah telah mengutus sebaik-baiknya umat dari kalangan manusia, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang bahkan namanya disandingkan dengan nama Allah dalam kalimat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah.
Saking dicintainya Nabi Muhammad oleh Allah sampai namanya disandingkan dengan nama Allah. Maka dari itu tidak ada suri tauladan selain dari Nabi Muhammad yang lebih layak untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau selama hidupnya selalu memberikan contoh yang baik kepada umat manusia, mulai dari hablum minallah sampai dengan hablum minan nas, atau hubungan kita manusia dengan Allah Sang Pencipta dan juga hubungan manusia dengan manusia lainnya. Bagaimana Rasulullah beriman, bertawakal dan menghambakan diri kepada Allah haruslah kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ketaatan kepada ulil amri minkum. Kenapa Allah menyuruh manusia untuk taat kepada pemimpin-pemimpin di antara manusia? Hal itu adalah untuk menjaga stabilitas, menjaga keharmonisan dan menjaga agar manusia tidak jatuh ke dalam lubang kehancuran. Karena walaupun pemimpin-pemimpin kita sangat jauh dari kata sempurna, namun di pundak mereka lah tanggung jawab yang besar yang nanti akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada tanggal 12 Oktober lalu negara Republik Indonesia merayakan presiden dan wakil presiden kita yang baru, yakni Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Mungkin sebagian dari kita senang dengan terpilihnya beliau, tapi pastinya akan ada suara-suara sumbang yang menjatuhkan beliau berdua. Namun sebagai umat muslim yang baik, sebagai umat muslim yang menerima demokrasi yang telah berjalan, sepatutnya walaupun kita tidak senang dengan orangnya, tapi tetap menghormati beliau sebagai pemimpin kita rakyat Indonesia. Dan kita senantiasa mendoakan mereka untuk selalu amanah dalam menjalankan tugasnya dan semoga mampu membawa rakyat Indonesia ke depan untuk menjadi lebih baik dan sejahtera. Demikian menurut pandangan Islam terhadap ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amri minkum. Lalu bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Terkhusus kita sebagai pegawai negeri atau abdi negara, bagaimana kita mengimplementasikan ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amri minkum? Pertama, yaitu sebagai umat muslim yang baik, kita harus memantapkan keimanan dalam hati untuk membawa segala ajaran agama Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ajaran Islam, apapun yang kita lakukan itu merupakan sebuah amal. Amal terbagi menjadi dua, yaitu amal baik yang biasa kita sebut dengan ibadah dan amal buruk yang biasa kita sebut dengan kedurhakaan kepada Allah. Maka dari itu, ibadah bukan hanya sekedar sholat, puasa, dan lain-lain, tapi termasuk kita bekerja, bapak, ibu berangkat bekerja di pagi hari untuk mencari nafkah untuk anak dan keluarga, itu juga merupakan ibadah. Lalu bapak ibu melayani masyarakat dalam pekerjaannya masing-masing, itu juga termasuk ibadah. Bahkan kita menebar senyum kepada orang-orang agar orang-orang juga tersenyum balik dan menyebar salam, itu juga termasuk ibadah. Maka dari itu kita harus mengimplementasikan kehidupan kita dengan ajaran Islam, karena ajaran Islam sudah mengatur seluruh kehidupan manusia secara detail. Bahkan juga telah disampaikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW contoh-contoh yang baik untuk diteladani. Selanjutnya, untuk menaati ulil amri minkum. Ulil amri minkum yaitu orang-orang yang dipilih atau terpilih di antara kita untuk menjadi pemimpin kita atau mewakili sebagian kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan. Kita walaupun di umat akhir zaman, kelas dari pemimpin sudah sangat jauh dari kelas-kelas pemimpin pada masa kejayaan Islam di masa lampau. Namun walaupun demikian, kita tetap harus menghormati dan mentaati pemimpin-pemimpin kita. Walaupun dengan segala ketidaksempurnaannya,
kita harus tetap mentaati aturan-aturan yang ada. Karena jika kita tidak mentaati aturan-aturan dari ulil amri minkum, maka akan terjadi ketidakberaturan dalam sebuah sosial. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.